Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan bahas teknik pemrograman bahasa C dengan menggunakan perintah goto. Nah, bagaimana sih pembahasannya? Yuk kita ikuti videonya. Jangan lupa ya teman-teman, klik tombol di bawah ini, klik tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. Nah, ini kita lanjut lagi nih ya. Kalau misalnya dia dari program tadi, sekarang kita bikin menu-menu pilihan ya. Tadi ya. Wah, tadi program satu misalnya. Kalau dimasukin program satu, dia bilangan tadi ya, buat deteksi bilangan ganjil genap. Program kedua buat deteksi bilangan tadi apa positif, negatif sama nol. Kalau dia program 3, dia tadi buat nilai misalnya ya. Misalnya nilai ya. Kalau dia program 4, nah dia keluar misalnya. Nah, itu tekniknya seperti apa itu? Jadi ada sub-sub lagi ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lagi nih ya dengan program yang sama tadi ya. Kita buka tadi masih yang sama programnya. Nah, ini sekarang kita bikin menu-menu pilihan ya. Nah, kita tulis dulu di sini nih ya. Nah, program yang tadi kita mau split ya. Nah, jadi misalnya yang pertama nih, misalnya ya. Misalnya berarti apa dia? Tadi buat menu pilihan dulu misalnya ya. Kita tulis dulu misalnya apa? Menu pilihannya berarti apa? Print F gitu ya. Masukkan menu pilihan ya, gitu ya. Kita tulis dulu ya print F misalnya ya. Nah, ini nanti kita yang tadi 3 4 nanti program keluar nanti kita bikin juga ya. Sama nanti program buat tanya lagi mau ngulang lagi apa enggak. Nah, tekniknya seperti apa itu? Ya. Nah, ini kita akan bahas lagi nih. Misalnya print F ya. Kita masukin nih misalnya berarti apa? Masukkan misalnya apa? Ini menu-menu pilihan misalnya ya. Menu pilihan. Menu pilihannya pilihan satu misalnya ya. Nah, ini buat tadi pilihan program satu tadi buat deteksi apa? Bilangan ganjil genap ya. Bilangan ganjil genap gitu ya. Kita tulis dulu nih menu pilihannya nih. Ya, nanti Anda pilih nanti tinggal maunya yang mana ya. Ya, nanti Anda bisa ngembangkan lagi sendiri ya. Nah, ini titik koma jangan lupa ya. Kemudian kita tulis lagi misalnya F ya. Menu pilihan 2 ya. Pilihan 2 ini apa? Deteksi misalnya bilangan positif misalnya tadi ya. Bilangan positif ya, positif negatif gitu ya. Negatif koma 0 ya. Positif negatif 0 ya. Oke, berarti ada 3 atau lagi X masih dulu di belakangin dulu baru titik koma ya di dalam. Nah, bentar ya. Nah, ini enakan langsung di copy juga bisa ya. F ini apa? Menu pilihan. Menu pilihan 3 ya. Menu pilihan 3 tadi apa? Buat buat nilai ya. Nilai ujian ya. Nilai ujian, nilai deteksi nilai ujian. Nah, gitu lah ya. Oke. Terus satu lagi ada kalau yang Anda pilih, kalau misalnya menu pilihannya 4 ya, dia keluar dia. Ya, print F misalnya menu pilihan 4.
Yang keempat dia keluar program misalnya ya, keluar. Oke. Nah, jadi ini ada pilihan-pilihannya nih. Nah, ini berarti menu nih. Nah, jadi ketika dia awalnya itu nih menunya nih harus dipilih dulu nih. Nah kita tulis nih namanya programnya menu ya. Nah, menu pilihan nih. Kita bisa tulis di atasnya nih. Nah, tulisnya sini misalnya menu ya, titik dua ya, titik dua. Nah, ini satu satu sub nih, satu sub. Nanti ini kita panggil yang program menu ini ya. Jadi masuk di awal seperti ini. Kemudian dia apa dia? Nah, kalau berarti kita apa lagi nih? Kita misalnya keluar ya apa? Ini menu pilihan supaya dia ke bawah. Ini masih ini ya. Kalau ke bawah kita pakai backslash n dulu ya. Backslash n ini juga ya. Backslash n. Tapi kalau gua ke samping semua dia jelek. Backslash n gitu. Ya. Oke, sekarang dia apa? Kalau misalnya sekarang kita tanya baru nih, ya. Sekarang kita tanya, ya. Kalau misalnya dia apa? Berarti kan dia kita harus masukin ya menu pilihan tersebut ya. Berarti tanyanya gimana? If ya? Hah? Oh, kita masukin di keyboard dulu ya. Berarti apa? Print F ya. Misalnya berarti apa? Dan kurung ya. Tik ya. Misalnya masukkan menu pilihan. Menu pilihan ya. Menu pilihan. Ini gimana? Habis itu dia misalnya sama dengan ya, nanti masukin berapa dia ya. Kemudian titik koma. Nah, pasti apa? Baca apa? Scan F ya. Ya, jadi kita masukin lagi ya, scan F. Ya, dalam kurung ya, buka ya. Dia apa? Pilihannya berarti pilihan itu nanti kalau angka itu bilangannya apa? Tipenya, tipe bilangannya apa? Halo? Tipe bilangannya apa? Integer juga ya. Persen berarti kalau integer persen, dibuka dulu ya. Persen D ya tetap ya. Habis itu koma ya kita masukin tadi apa? Pakai n dulu ya, n pilihannya buat baca dari keyboardnya ya, input dari keyboardnya ya. Titik koma ya. Nah, berarti ini kita deklarasikan lagi nih ya pilihan ini ya. Nah, ini berarti kita pakai sini ya. Kita tambahin aja koma, tambahin lagi ya pilihan gitu ya. Ini berarti dia sudah nanti masukin dia ya. Nanti kalau sudah masukin, dia ngapain? Kita tanya ini. Dia kalau berarti kalau dia apakah dia milih 1, 2, 3, apa 4. Nah, berarti harus pakai program tadi apa lagi? If then lagi ya, if-nya lagi ya. If lagi ya. Ya, berarti kalau dia langsung berarti if ya. Berarti kalau if apa? Buka ya, selalu ya. Kondisi berarti apa nih? Tulisnya apa? Ayo. Halo? Dina, Ahmad? Ya, apa? Kan dia tadi ya, kan kita milih nih, ya udah masukin nih menu pilihan nih. Ya, dia apa? If apa? Halo? Farhan? Abdul Aziz? Halo? Ya kan dari jika lagi ya, kan ini dia nanya nih, masukin dari keyboard pilihan, berarti kita tanyanya pilihannya ya. If pilihannya ya, if pilihannya berarti pilihan sama dengan 1, ya, berarti kalau sama dengan 2 ya, sama dengan ya, sama dengan 1, dia ngapain gitu loh. Ya, ngapain dia? Spasi gitu ya. Nah, ini kita balik apa nih? Nah, kalau di program ini menu ini, nah ini kita pakai perintah go to ya. Ini spasi, ini dalam kutip gini ya. Nah, ininya yang dalam apa ada tulis ini. Nah gitu ya. Nah, ini tulisnya apa? Go to ya. Go
to. Ya, jadi ini program loncat-loncat nih. Jadi kita susun, jadi programnya lebih simpel, nanti tinggal dia lari kemana. Ya, program kita buat saja, kita bikin menu, nanti tinggal kita panggil-panggil itu programnya. Go to apa? Spasi pilihan satu misalnya ya. Pilihan satu, go to ke pilihan satu. Ya, pakai titik koma, jangan pakai lu titik koma. Nah, ini kita bisa dilihat aja nih supaya yang ininya naik ke atas nih, bisa biar rapi ya. Nah, lihat sini. Nah, sini nih. Nah, ya, tapi belakangnya nggak usah pakai titik koma lagi, nggak usah. Ya, di dalam sini nih, ini apa? Teknik penulisannya buat loncat sini go to, ya, perintah go to-nya. Oke. Kemudian lanjut lagi ya. Berarti kalau misalnya pilihan yang kedua, ya, nanti berarti nanti dia apa? Dia nanti misalnya buat deteksi bilangan apa nih? Ganjil ini nih. Go to pilihan satu ya. Tadi kita masukin, kita copy aja biar cepat. Copy ya, di sini ya. Ctrl C, Ctrl V. Jadi kalau pilihan yang kedua nanti di keyboard dipilih kedua, masuk dia ke pilihan kedua misalnya ya. Nanti kita bikin sub ya. Sub pilihannya ya. Sub pilihannya pilihan 1 2 3 4. Nah, itu harus kita bikin karena kan kita panggil nih ya. Nah, habis itu kita enter lagi, kita paste lagi ya. Enter lagi. Jadi kalau pilihan yang ketiga, ini pilihan ketiga ya. Nah, ini nanti dia masuk pindah ke pilihan 3. Kalau pilihan keempat, dia pindah ke pilihan 4. Nah, oke. Karena kalau misalnya dia nggak milih, ya. Nah, dia nggak milih berarti apa? Kalau nggak juga nanti dia harus balik lagi ya. Kalau nggak, dia harus go to menu gitu ya. Nah, jadi kalau dia nggak dipilih 1 2 3 4, dia akan masih ke menu ini ya. Ya, gitu loh. Jadi looping lagi dia ya. Berarti kalau else, jika tidak gitu ya. Ya, dibuka lagi nih seperti ini nih. Nah, gitu ya. Tulis lagi go to spasi gitu ya. Menu. Nah, jangan lupa pakai titik koma. Titik koma baru yang ini dinaikin aja lagi ya. Ini dinaikin, kita dilihat saja. Nah, posisinya seperti ini nih. Nah, gitu ya. Enter. Jadi seperti ini sini. Jadi else tidak, dia go to balik lagi ke sini nih ya. Jadi dia harus milih 1 2 3 4 ya. Nah, tadi sekarang kita ini arrange ya program yang tadi ya. Yang tadi ini kita berarti apa? Di sini ya. Nah, ini program yang pertama itu buat deteksi bilangan ganjil genap. Ya, misalnya berarti kita tulis nih, karena dia pilihan, berarti kita tulis nih menunya ya. Pilihan. Jadi kalau program si ini huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh ya. Kalau nulisnya pilihannya kecil dia kita kecil juga. Pilihan 1 gitu ya. Yang 1 titik 2 nih, titik 2. Nah, ini berarti ini menu pilihan 1 nih ya. Nah, kemudian dia akan masukin nih ya, gitu ya. Dia pilihan 1 sampai sini ya tadi ya. Selesai. Ini ganjil gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia ini kita enter ya. Nah, kalau yang ini bilangan genap ya. Bilangan positif negatif 0 ya. Berarti pilihan kedua berarti ya. Ya, kita tulis dulu nih. Kita pilihan kedua yang ini ya. Ini pilihan kedua, titik 2 ya. Ya, pakai titik 2 ya. Yang satu lagi yang di sini enter. Kalau yang ini pilihan nah, ini pilihan ketiga nih ya. Pilihan 3 ya. Nah, habis itu kalau pilihan keempat itu dia keluar ya. Berarti kalau pilihan 4 dia keluar. Nah, di sini kita enter lagi nih. Nah, ini tertulis nih. Pilihan 4. Nah, dia titik 2 ya. Nanti langsung return 0, langsung keluar ya. Nah, itu tekniknya. Sekarang kalau misalnya ketika misalnya dia udah milih pilihan 1,
Nah, dia mau ngulang lagi nih, mau ngulang lagi apa enggak? Nah, itu gimana itu tekniknya itu? Nah, berarti kita harus ada harus nanti manggil dia apa? Pilih lagi ya misalnya ya. Ini misalnya ganjil genap dia mau ngulang lagi apa enggak? Berarti kalau dia S ini pilihan ini berarti kalau tidak habis itu dia ngapain nih? Ini bisa langsung ke go to ya, go to ya. Pakai kalau go to tuh harus pakai ini dulu ya. Nah, gitu ya. Go to ngulang misalnya. Ngulang lagi maksudnya mau ngulang lagi apa enggak nih pilihannya gitu ya. Ngulang pakai titik koma, jangan lupa pakai titik koma, ini dinaikin aja lagi. Oke. Nah, ini berarti nanti ada sub ngulang nih ya. Sub ngulang ini apa? Ininya. Nah, ini kita bisa ditulis nanti di bawahnya ya. Nah, ini juga di bawah ini juga bisa juga nih ya. Semuanya bisa semua. Ini kita copy saja nih. Nah, kita copy gua tuh ngulangnya nih. Nanti baru kita bikin ya. Nah, dia suruh ngulang nanti nih. Gunanya apa enggak ya? Suruh ngulang ya. Nah, yang ini juga nih. Nah, kita masukin di bawah sini. Nah, gua tuh ngulang. Ini, nah berarti di sini nih di setelah pilihan 4, ini di atas pilihan 4 lah ya, buat ngulangnya ya. Kan kalau pilihan 4 langsung return 0 berarti keluar. Nah, ini kita tulis nih, ngulang misalnya ya. Nah, programnya seperti apa? Ya, ini submenu ngulang ya, submenunya. Jadi kalau misalnya berarti dia harus ditanya lagi ya, harus ditanya lagi tuh seperti apa ininya. Jadi kalau misalnya dia ingin mengulang lagi apa enggak gitu ya, berarti harus Anda masukin lagi di keyboard ya apa tidak gitu loh ya. Nah, misalnya berarti kalau misalnya print F gitu ya, kita masukin lagi misalnya apakah Anda ingin mengulang gitu ya, print F ya. Ini buka dulu ya, masukkan apa, ingin mengulang misalnya, ingin mengulang program gitu, apakah ingin mengulang, ulang lagi misalnya ya. Jawabannya harus ya atau tidak misalnya ya, ya atau tidak misalnya. Ini sama dengan apa misalnya, berarti sama dengan, nah berarti dia harus masukin ya titik koma dulu. Jadi kita harus masukin dari keyboard ya berarti ya. Nah, kalau ini, nah ini ada tambahan lagi nih ya, ini spasi dulu ya. Ini ada teknik lagi tambahan buat dia nahan, buat dia ngulang iya atau tidak, itu tipenya apa? Kalau satu karakter pakai apa? Halo? Kalau tipenya karakter pakai apa? Halo? Rudi Ardiansa? Muhammad Haji? Pakai cara bukan, Pak? Pakai char ya. Iya. Kalau satu karakter pakai char. Nanti kalau berapa karakter baru pakai stringnya. Atau string itu ada ininya lagi. Tipenya ada char, nulisnya tetap char juga ya. Nah, ini ada tulisannya gini nih, get char ya. Get char ya. Nah, ini seperti ini dulu nih ya. Ini buat nahan harus pakai ini, kalau enggak jalan dia ya. Get char pakai titik koma nih, titik koma ya, baru spasi, baru pakai scan-nya tadi ya, scan F. Tipenya apa tadi ya, scan F, tetap ya pakai tanda petik dulu. Nah, kalau dia karakter pakai apa tadi ininya apa, instruksinya pakai apa ininya, pakai persen apa? S bukan, Pak? Oh iya, ini kalau S itu berapa karakter, kalau satu C ya, sen C ya. Nah, ini tutup koma, berarti pakai N ya. N misalnya apa? Lagi misalnya ya. Berarti pakai titik koma ya. Nah, berarti kalau lagi ini berarti harus kita apa? Deklarasikan kan? Nah, ini tipenya apa tadi? Karakter ya, char. Nah, ini kita berarti bisa di sini nih. Tambahkan lagi yang paling atas, ya tambahkan lagi misalnya char ya, spasi lagi ya.
titik koma gitu ya. Jadi nanti dia akan manggil nih, oh nih tipenya karakter nih satu huruf apa, nulisnya ya atau tidak ya, y atau t gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Nah sekarang kalau misalnya kan ditanya nanti kan kalau kita masukin, kadang ada bisa masukin y besar, y kecil. Nah ini harus kita ini kan, harus kita deklarasikan lagi ininya, bikin lagi programnya. Kadang kalau nulis y apa enggak atau y besar karena si ini pengaruh. Ya berarti kita bisa enter ya. Kita bisa enter ini, kita masukin lagi nih. Berarti kita tanya lagi ya. Kita tanya lagi if gitu ya. Berarti if apa? Kan tanya ingin ngulang lagi, jika iya atau huruf y atau huruf y besar y kecil berarti apa? If apa? Lagi ya. Kan lagi tuh, lagi apa? Apa? Kalau sama dengan apa? Sama dengan ya. Sama dengan huruf y apa? Y. Nah, kalau karakter kalau satu huruf pakai tanda petik tuh. Nah, ada petik sini. Nah, sini jika y, ini y besar ya. Jika dia y besar, ya. Jika dia laginya itu nanti ditulisnya y besar, nah dia langsung ini. Atau apa? Kalau atau apa operatornya? Pasti Andi ya, begini ya. Berarti atau kalau y kecil sekarang. Nah, ini gini nih. Nah, gitu ya. Atau nih operator logikanya atau lagi nilainya y kecil nih. Lagi sama dengan pakai petik lagi ya. Y kecil. Ya, sekarang y kecil nih. Jadi kalau nulis nanti ngetik di keyboardnya y besar atau y kecil, dia akan nanti bisa masuk gitu. Ya, kemudian apa? Maka dia ngapain nih? Kalau udah ini dia balik ke, kalau dia akan ini akan ngulang kan? Ya, dia akan go to kemana? Jadi kalau dia ini kan ditanya nih, dia harus baliknya kalau misalnya mengulang, dia balik ke menu. Berarti gimana? Ya, ini kita enter ya. Nah, kita enter. Berarti apa? Tanda ini ya, dalam kurung dulu nih kalau manggil ya. Go to ya, go to masih ya. Balik ke menu dia. Kalau misalnya ngulang lagi balik ke menu. Itu go to menu gitu ya. Terus saya menu, go to menu. Jangan lupa pakai titik koma dulu, baru nanti yang ininya dinaikin tuh. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau misalnya nggak ngulang gitu, kalau dia nggak ngulang, kalau else apa? Maka dia akan keluar ya. Ya kalau misalnya T nanti dia akan bisa keluar ya. Kalau else berarti else ya dia ngapain? Misalnya langsung ya kita buka lagi ya. Nah, ini go to pilihan 4. Pilihan 4 berarti loncat lagi dia ke pilihan 4 nih, balik lagi ke 0 ya. Nah, kita bikin program lagi, tambahan lagi nih. Program buat tambahan bikin bersihkan layar. Ya, itu ada berarti ketika di menu awal ya. Nah, menu awal ini kita tambahkan di sini nih. Nah, kita tambahkan tadi ya. Kita tambahnya nulisnya seperti ini nih. Pakai sistem ya. Pakai sistem dalam kurung ya. Ini pakai petik dulu lagi. Petik ya. CLS namanya. CLS ya. Jadi supaya kelihatan sehingga itu di awal aja lagi gitu ya. Jangan lupa pakai titik koma gitu ya. Nah, ini kemudian apa lagi? Ini bilangan yang pilihan kedua ya. Pilihan kedua. Nah, ini belum ada masukin bilangan nih. Ini kita berarti kita copy dulu nih yang atas nih yang masukkan bilangan yang ini nih. Gimana nih ya? Scan F ya. Nah, ini nih kita masukin nih. Nah, ini yang dari ya. Ini ada yang buat pilihan kedua belum ada masukin dari keyboard nih. Kita Ctrl C. Pilihan kedua ya. Nah, ini kita atasnya ya. Nah, ini kita atas ini nih. Kita masukin dulu nih. Nah, oke. Ini tadi masukin di keyboard. Tadi ini kalau yang ini sudah ada ya. Nah, habis itu masukkan pilihan kedua. Nah, oke. Nah, ini bisa oke.
Ini kita bisa tambahin biar agak spasi ke bawah ya. Oke, spasi ke bawah misalnya pakai tadi print F ya. Print F ya pakai ini. Oke, 9 di ini sampai dengan 10. Nah, ini ya. Nah, ini coba saya share lagi. Nah, ini hasilnya nih. Tadi kalau misalnya kita tadi masukkan menu pilihan yang pertama. Nah, masukkan bilangan nih. Nah, bilangannya tadi kalau misalnya 5. Nah, dia bilangannya ganjil ya. Bilangan ganjil. Ingin ngulang lagi? Ya. Bisa tadi huruf Y kecil atau Y besar. Y kecil misalnya ya. Nah, dia akan bisikan layar lagi nih, langsung ke sini. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Sekarang saya masih satu lagi. Kalau tadi misalnya bilangan genap, ya. Kalau nilai bilangannya 8, ya harusnya bilangan genap ya. Nah, oke, bilangan genap. Nah, sekarang saya memasukin nilainya pakai Y besar. Nah, ngulang lagi nih. Ya, tadi kan Y kecil, ini Y besar. Masih bisa nggak? Oke, masih bisa lanjut ke balik ke menu ya. Nah, sekarang yang menu pilihan yang kedua. Oke, masukkan nilai bilangan. Bilangannya apa? Tadi bilangan positif negatif 0. Misalnya bilangan negatif misalnya min 7 ya. Nah, bilangannya negatif, benar ya? Nah, kita lanjut lagi nih. Kalau misalnya bilangannya 4, masuk dulu menu pilihan kedua, bilangan 4 berarti harus bilangannya positif ya. Oke ya. Lanjut lagi. Kalau menu pilihan yang kedua, saya masukkan bilangan 0, dia harusnya bilangan 0. Nah, oke. Bilangan 0. Ingin ngulang lagi? Iya. Nah, pasti ngulang lagi saya. Iya. Saya sekarang kita akan ngetes buat menu pilihan yang ketiga. 3. Kalau nilai ujiannya tadi misalnya 95, nah dia nilainya A ya. Ingin ngulang lagi? Iya. Ya. Nah, kemudian kita masuk menu pilihan lagi yang ketiga. Nilai ujiannya sekarang tadi kalau nilainya B itu misalnya 76. Ya, nilainya B ya. Ulang lagi, oke, iya lagi. Ini besar juga sama aja ya. Oke, ketiga lagi. Jadi kalau nilainya C itu berarti kalau misalnya nilainya 60, ya nilainya C gitu ya. Ya lagi. Kalau misalnya masuk menu lagi ketiga, ya nilainya berapa misalnya tadi, kalau misalnya masuk dapat 25. Nah, nilainya E nih. Ya, 25 E. Oke. Kalau nilainya D tadi apa? Kalau misalnya nilainya 50 ya. Nah, menu pilihan 3 dulu. 50. Nah, nilainya D. Oke. Ya, nih D lagi. Kalau dia keempat, menu pilihan yang keempat, dia akan keluar. Oke. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah hadir ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya nanti di GC ya, Google Classroom.